hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk. Pernah nggak sih kalian ngerasa kesel tiap kali harga kelapa di pasar tradisional tetap aja murah, petani tetap aja susah, padahal katanya kelapa kita ini komoditas strategis? Nah, sekarang coba bayangin fakta yang bikin ini makin nyesek. Negara tetangga yang jauh lebih maju industrinya, yang biasanya kita anggap di atas kita soal manufaktur, justru diam-diam ketar-ketir dan sampai harus datang baik-baik ke Jakarta cuma buat minta satu hal. Jangan setop kirim kelapanya. Aneh kan? Yang kita anggap remeh, ternyata jadi senjata yang bikin negara lain panik. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal siapa yang butuh siapa. Ada satu keputusan besar yang lagi disiapkan pemerintah kita sekarang. Lengkap dengan target angka yang cukup ambisius, yang kalau beneran jalan, bisa balikin posisi ini jadi keuntungan nyata buat petani kita sendiri. Bukan cuma jadi bahan obrolan doang. Kita bahas satu-satu sampai ke angka-angkanya. Jadi gini, Kementerian Pertanian baru-baru ini buka-bukaan soal fakta yang selama ini nggak banyak dibicarakan. Sekitar 80% kebutuhan kelapa Malaysia itu dipasok dari Indonesia. 8 dari 10 butir kelapa yang masuk ke pabrik-pabrik pengolahan di Malaysia asalnya dari kebun-kebun kita. Ini bukan angka yang dilempar asal-asalan. Pejabat Kementan yang membidangi mutu hasil pertanian sampai bilang langsung dalam sebuah diskusi soal hilirisasi kelapa di Jakarta bahwa ketergantungan Malaysia ke pasokan kita itu hampir 80%. Dan ini bukan cerita baru. Beberapa tahun lalu, saat Malaysia sempat kekurangan bahan baku untuk industrinya, mereka bahkan mengirim orang langsung datang ke Kementerian Pertanian di Jakarta. Isi permintaannya sederhana tapi menarik. Tolong, jangan setop ekspor kelapa ke kami. Coba pikirin posisinya. Sebuah negara yang secara ekonomi jauh lebih maju dari kita di banyak sektor, ternyata harus repot-repot minta baik-baik ke Indonesia soal satu komoditas yang selama ini kita anggap biasa aja. Yang kelihatannya cuman petani kelapa di kampung itu sebenarnya lagi memegang kartu yang cukup kuat buat industri pengolahan kelapa di negara tetangga. Kenapa bisa segitu bergantungnya? Karena industri pengolahan kelapa Malaysia itu makan bahan baku dalam jumlah besar dan konsisten. Sementara produksi domestik mereka nggak cukup buat menutupi kebutuhan itu. Jadi begitu ada gangguan sedikit aja di pasokan dari Indonesia, entah karena cuaca, entah karena kebijakan ekspor, industri mereka bisa langsung goyang. Nah, di titik ini, pemerintah Indonesia sebenarnya punya dua pilihan. Pilihan pertama, ya jalan terus seperti biasa. Kelapa dipanen, dijual mentah, dikirim ke luar negeri, selesai. Aman. Tapi nilai tambahnya kecil banget buat kita. Pilihan kedua, dan ini yang lagi didorong sekarang, adalah mengolah dulu kelapanya sebelum dijual, bikin produk turunan yang harganya jauh lebih tinggi. Produk kayak apa aja sih? Ada Virgin Coconut Oil, atau biasa disingkat VCO, yang belakangan makin populer buat kesehatan dan kecantikan. Ada santan kemasan dan coconut milk, yang biasa dipakai buat masakan maupun industri makanan olahan. Ada juga coconut cream, arang dari tempurung kelapa yang biasa dipakai jadi bahan baku briket atau karbon aktif, sampai berbagai produk turunan lain dari sabut dan air kelapanya. Poinnya sederhana, satu butir kelapa yang tadinya cuma dijual seharga beberapa ribu rupiah, kalau diolah jadi produk-produk tadi, nilainya bisa berkali-kali lipat, dan uangnya nggak lari ke pabrik di luar negeri, tapi muter di dalam negeri, buat petani, buat pekerja pabrik, buat ekonomi daerah penghasil kelapa. Sebagai gambaran soal posisi Indonesia di peta kelapa dunia, berdasarkan data International Coconut Community dan Kementan, kita ini produsen kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina, dengan produksi sekitar 2,8,7 juta ton setara kopra, atau kira-kira 24% dari total produksi kelapa global. Bukan pemain kecil sama sekali. Yang jadi soal selama ini adalah kita lebih sering jadi penyuplai bahan mentah ketimbang pemain di ujung rantai nilai. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik dan agak underrated dari cerita ini. Mayoritas kebun kelapa di Indonesia itu bukan punya perusahaan besar, tapi perkebunan rakyat dikelola langsung oleh jutaan petani kecil di berbagai daerah. Dari data yang sama, sekitar 98% lahan kelapa nasional memang dikelola langsung oleh petani rakyat. Jadi, kalau hilirisasi ini beneran jalan dengan baik, yang paling merasakan dampaknya bukan cuma korporasi besar, tapi juga petani-petani di level akar rumput. Sekarang, coba kita lihat sejauh mana ini udah bergerak, bukan cuma wacana.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sendiri cukup vokal soal ini. Dia pernah menyebut nilai ekspor kelapa kita saat ini ada di kisaran 24 triliun rupiah per tahun. Kelihatannya besar, tapi menurut dia, itu masih jauh dari potensi sebenarnya. Kalau diolah maksimal jadi produk bernilai tinggi, dia memperkirakan nilainya bisa melonjak puluhan kali lipat, sampai menyentuh kisaran 1.000 triliun rupiah per tahun. Angka ini memang proyeksi ambisius dari pemerintah, jadi wajar kalau kita terima dengan sedikit skeptis, tapi arah kebijakannya jelas. Dari jual mentah ke jual olahan. Yang menarik, ini bukan cuma janji di atas panggung. Oktober tahun lalu, Amran langsung melepas ekspor perdana produk olahan kelapa dari Maluku Utara ke Tiongkok. Isinya coconut milk, VCO, dan beberapa produk turunan lain hasil pabrik lokal di Halmahera Utara. Bareng dengan itu, pemerintah juga mengumumkan program pembangunan sekitar 10.000 hektar kebun kelapa baru khusus di Maluku Utara. Dan katanya, ini gratis buat petani yang ikut program. Terus, soal target besarnya sendiri, untuk tahun 2026 ini, pemerintah menetapkan target pengembangan kawasan hilirisasi kelapa seluas 150.000 sampai 154.000 hektar secara nasional. Angka ini penting buat dibandingkan, karena realisasi di tahun 2025 itu cuma sekitar 11.500 hektar. Jadi kalau target ini beneran tercapai, itu artinya lompatan lebih dari 10 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Jujur aja, ini target yang ambisius banget, dan menurut saya, wajar kalau publik menunggu buktinya, bukan cuma janjinya. Program ini juga digadang-gadang bakal menyerap sampai 1,6 juta tenaga kerja hingga tahun 2027. Mencakup keseluruhan sektor hilirisasi perkebunan, bukan cuma kelapa doang. Amran sendiri sering mengingatkan pengusaha, terutama yang muda, buat berani masuk ke industri pengolahan ini. Katanya, peluang kayak gini nggak datang 2 kali. Tapi disinilah paradoksnya makin kelihatan. Di satu sisi, secara global dan di level kebijakan, Indonesia digambarkan sebagai raksasa kelapa yang bahkan bikin Malaysia ketar-ketir. Di sisi lain, realisasi program hilirisasi di lapangan masih jauh dari target. Dari 11 ribuan hektar ke target 150 ribuan hektar, bukan angka yang gampang dikejar dalam setahun. Jadi klaim kita raksasa kelapa dunia dan kenyataan petani masih jual murah, itu dua hal yang sama-sama benar, tapi belum ketemu di tengah. Jadi, kalau kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, kenapa Malaysia sampai repot-repot datang minta baik-baik ke Indonesia soal kelapa, sementara petani kita sendiri masih ngerasa harganya nggak adil? Jawabannya sebenarnya bukan cuma soal mereka butuh bahan baku. Ini soal siapa yang pegang kendali di rantai pasok dan siapa yang belum sempat menikmati hasil dari kendali itu. Selama ini kita mungkin ngerasa Indonesia itu cuma penonton di industri kelapa global. Padahal kenyataannya, kita ini salah satu pemain yang paling dibutuhkan, cuma manfaat ekonominya belum turun sampai ke level petani secara merata. Tantangannya sekarang bukan lagi soal apakah kita punya kelapanya, karena jelas kita punya dan banyak. Tantangan sebenarnya ada di eksekusi. Apakah target 150.000 hektar hilirisasi itu beneran terrealisasi? Apakah pabrik-pabrik baru itu benar-benar menyerap hasil panen petani kecil dengan harga wajar? Dan apakah proyeksi 1.000 triliun rupiah tadi cuma jadi angka indah di slide presentasi atau benar-benar mengubah nasib petani di kampung-kampung penghasil kelapa? Menurut saya pribadi, ini salah satu momentum yang jarang muncul di sektor pertanian kita, di mana kita bukan cuma punya sumber daya, tapi juga punya daya tawar ke negara lain. Plus, sudah ada target dan program konkret yang mulai jalan. Tapi optimisme itu harus dibarengi sikap kritis. Target besar gampang diucapkan, yang susah itu memastikan realisasinya sampai ke petani kecil, bukan cuma ke korporasi besar yang lebih dulu punya modal buat bangun pabrik. Nah, pertanyaan yang menurut saya lebih menarik buat kita diskusiin bareng. Kalau target 150.000 hektar hilirisasi kelapa ini beneran tercapai di 2026, menurut kalian bakal cukup nggak buat mengubah harga kelapa di tingkat petani atau ujung-ujungnya cuma menguntungkan pengusaha besar lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian penasaran gimana ceritanya komoditas lain, tonton video saya berikutnya, karena ceritanya nggak kalah menarik.